Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelajar. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi teks anekdot pelajaran kedua, yaitu tentang mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot. Untuk pembelajaran pertama, yaitu tentang mengkritisi teks anekdot, sudah sempat kita bahas. Bagi yang belum menyimak, silahkan lihat di deskripsi. Linknya sudah saya cantumkan. Namun sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa berdasarkan kepercayaannya masing-masing agar apa yang kita pelajari pada video pembelajaran ini itu bermanfaat untuk kita semua. Oke, jika sudah berdoa, sekarang kita bahas tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran pada materi mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot itu ada 3. Yang pertama adalah membandingkan anekdot dengan humor. Kemudian yang kedua, menganalisis kritik yang disampaikan secara tersirat dalam anekdot. Dan yang ketiga, menyimpulkan makna tersirat dari anekdot. Silahkan pahami dan cermati tujuan pembelajaran ini, sehingga ketika sahabat pembelajar menyimak video pembelajaran ini, sahabat pembelajar fokus pada tujuan pembelajaran ini sehingga tujuan dari materi ini tercapai. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Bagi yang belum, silakan subscribe terlebih dahulu agar channel ini lebih berkembang. Baik, kita lanjutkan materi pertama atau tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu membandingkan anekdot dengan humor. Ini contoh anekdot, yaitu tentang dosen yang juga menjadi pejabat. Silakan simak ceritanya. Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, 2 orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan si Ton. Tono, ya, Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat untuk berdiri. Tono, bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Udin, loh, apa hubungannya? Tono, ya kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Kemudian ini contoh teks humor yang berjudul Surat Cinta Tukang Buah dan Tukang Sayur. Silakan cermati dan pahami. Surat cinta tukang buah dan tukang sayur. Surat tukang buah kepada tukang sayur. Wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis, tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak napasku, hatiku anggur lembur. Ini delima dalam hidupku. Memang ini salahku, jarang apel di malam minggu. Ya Tuhan, mohon blimbingmu, kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, semangka kau bahagia dengan pria lain. Sawonara dari Durianto. Baik, mari kita bandingkan 2 teks ini. Yang pertama, ide cerita anekdot dosen yang menjadi pejabat lahir dari peristiwa yang nyata. Artinya, cerita ini ada itu dari realita yang nyata. Sementara humor surat cinta itu ada dari rekaan. Artinya, cerita ini lahir dari permainan kata-kata saja. Permainan dari kata-kata buah yang disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah alur cerita yang lucu. Oke, kemudian isi teks anekdot, yaitu anekdot dosen yang menjadi pejabat memiliki isi
masalah terkait tentang tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak. Ya, jadi ini isinya teks anekdot dosen yang di pejabat itu tentang realita pejabat pada saat ini. Kemudian untuk humor surat cinta itu membahas tentang masalah kehidupan sehari-hari atau kehidupan pada umumnya. Itu yang berisi tentang ya ini percintaan lah. Oke, kemudian fungsi komunikasi. Anekdot dosen yang menjadi pejabat itu memiliki fungsi komunikasi sebagai menyampaikan kritik, sindiran secara halus lewat tingkah laku dosen yang mengajar tidak mau berdiri. Kemudian kalau humor surat cinta fungsinya hanya menghibur, tidak ada yang lain. Itu membuat yang membaca atau mendengar tertawa. Oke, kemudian makna tersirat. Nah, ini perlu dipahami ya. Dalam teks itu ada dua, ada makna tersirat dan makna tersurat. Nah, kalau anekdot itu maknanya tersirat, sementara humor itu maknanya tersurat. Artinya tidak membutuhkan pemikiran yang lebih, ya. Sekali baca kita langsung bisa memaknai. Makanya dua teks tadi, ya. Ketika saya bacakan teks anekdot, mungkin ada beberapa di antara sahabat pelajar yang langsung tersenyum, ada yang biasa saja, kemudian setelah itu tersenyum, atau ada yang tidak tersenyum sama sekali. Mengapa? Karena teks anekdot dosen yang menjadi pejabat itu ya akan terlihat lucu jika kita tahu makna tersirat dari teks tersebut. Sementara saya yakin ketika sahabat pelajar mendengar teks humor surat cinta tukang buah kepada tukang sayur, pasti semuanya tersenyum karena permainan kata-katanya itu mudah dimengerti dan dipahami, dan itu sangat lucu, ya. Oke, kita lanjutkan. Makna tersiratnya itu menyadarkan para pejabat agar bila masa jabatannya telah habis, mereka bersedia untuk turun dari jabatannya dan siap untuk digantikan oleh yang lain. Sementara humor tidak ada makna atau pesan tersirat yang ingin disampaikan. Kembali lagi saya tegaskan bahwa itu hanya untuk menghibur saja. Oke ya, itu perbandingan antara anekdot dengan humor. Untuk sahabat pelajar yang ingin mendalami soal-soal yang berhubungan dengan teks anekdot, silahkan sahabat pelajar lihat link di atas atau lihat di kolom deskripsi. Saya sisipkan video tentang soal-soal yang berhubungan dengan teks anekdot agar sahabat pelajar tidak hanya paham secara teori, tapi sahabat pelajar terampil dalam menjawab soal-soal yang berhubungan dengan teks anekdot. Oke, kita simpulkan perbedaan anekdot dengan humor. Anekdot itu merupakan cerita yang nyata yang membahas masalah terkait publik atau masalah yang menyangkut orang banyak, yang di dalamnya berisi kritik atau sindiran secara halus. Sementara humor merupakan cerita rekaan tentang masalah sehari-hari yang berfungsi untuk menghibur. Oke, itu tujuan pembelajaran yang pertama. Kita memasuki tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu tentang menganalisis kritik yang disampaikan secara tersirat dalam teks anekdot. Nah, ada poin penting yang perlu sahabat pelajar ketahui bahwa cara cepat menemukan kritik dalam teks anekdot itu yaitu cari kata-kata yang memiliki makna idiom atau makna lain atau memiliki makna tersirat. Misalkan, dalam teks dosen yang juga menjadi pejabat itu ada kata kursi, ya, ini kata kursi itu memiliki makna idiom, ya, jabatan, atau memiliki makna lain sebagai jabatan. Sementara takut kursinya diambil orang, ya, itu memiliki makna idiom takut jabatannya direbut orang lain. Ya, jadi nanti ketika di soal ditanya kritik yang disampaikan dalam teks di atas adalah, maka tinggal cari saja kata, frasa, klausa atau kalimat
yang memiliki makna idiomatis. Maka itulah biasanya kritiknya. Gitu ya. Semoga dipahami. Ya, kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu menyimpulkan makna tersirat dari anekdot. Jika tadi kita sudah menemukan kritik yang ingin disampaikan dalam sebuah teks anekdot, maka kita tinggal menyimpulkannya, yaitu dalam teks dosen yang juga menjadi pejabat, itu disampaikan kritikan pada para pejabat yang takut dan tidak mau turun dari jabatannya atau takut kehilangan jabatannya. Itu kritikannya. Kemudian selain mengkritik, itu ada tujuan yang lain, yaitu ingin menyadarkan pada para pejabat bahwa jabatan itu ada masanya. Ketika masa jabatannya sudah habis, maka hendaknya para pejabat itu dengan legowo bersedia digantikan oleh orang lain. Baik, semoga bermanfaat. Silahkan like, komen, dan share agar video ini bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.